Nah ini keluar dari kepolisian, pulang langsung nanam talas bening. Talas bening ini untuk apa Mas ditanam di pekarangan? Saya lihat sampai ke tetangga-tetangga sana, sahabat tani, pekarangan tetangga ini, pekarangan sebelah ini juga ditanemin semua talas bening. Umbinya bisa untuk pengganti pangan mokok, betul. Pengganti nasi. Betul. Terus nanti selain umbinya apa Mas yang bisa dimanfaatkan dari talas bening? Batangnya. Batangnya untuk kalau digiling itu nanti bisa untuk pakan ikan. Tapi ini nyata ya? Nyata. Diirisi siapa ini daun talas bening. Ini varietasnya beneng ya? Beneng. Talas beneng. Yang ininya apa jenisnya mentega. Jadi warnanya kuning. Warna apanya Mas? Warna bawahnya itu kuning. Oh bawahnya itu? Umbinya itu kuning. Oh umbinya kuning dalamnya itu? Kuning. Dan itu dikonsumsi juga enak? Enak sekali. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, di sore hari ini saya lagi berada di sebuah pekarangan yang nyaman sekali untuk duduk-duduk. Dan ini duduk-duduk ngobrol kayak gini, nggak ada beban ini. Nggak terlalu panas, juga nyaman lah di sini nih. Tepatnya saya lagi berada di desa Mangunharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Bersama saya ada perkenalan sendiri, Mas yang gagah. Ini nanti kenalan sendiri nih. Silakan sapa, biasanya kami nyapanya dengan sahabat tani, Mas Bambang. Sahabat tani, selamat sore. Dengan Pak Agus Bambang Suwono. Pak Agus kebetulan Bambang asli sini dari Adimulyo. Saya datang pengen bertani dan punya semangat tani. Ini yang mau kami korek sahabat tani. Beliau itu nama lengkapnya Pak Agus Bambang Suwono. Sebenarnya ada embel-embelnya, cuman beliau malu itu kayaknya menyampaikan embel-embelnya. Beliau ini asli kelahiran Mangunharjo sini ya? Iya, betul. Mangunharjo sini di sana. Rumah beliau di sana, katanya lahirnya memang di rumah, nggak di rumah sakit beliau. Dan ini semangat yang ingin kami tularkan dari sosok yang satu ini luar biasa sahabat tani. Beliau ini aslinya beliau ini polisi sahabat tani. Polisi yang nyamar, nggak nyamar sih, beliau rela resign dari polisi, pensiun dini dari polisi, hanya ingin bertani, hanya ingin pulang kampung rawat pekarangan seperti ini. Gitu ya Mas Bambang ya? Betul sekali. Pak Bambang apa Mas Bambang saya ngundangnya? Santai mawar kita ngobrol. Mas saja. Biar sedikit agak muda ya? lah. Tapi gitu, ngomong-ngomong kelahiran tahun berapa jenengan? 81. 81? Iya, 1981. Oh masih muda berarti. Seumuran saya 80. Lebih tua saya malah sahabat tani. 81 dulu masuk kepolisian tahun 2000. Tahun 2000 keluar 2021. Keluar 2021. Jadi 21 tahun. 21 tahun. Mengabdi untuk negara di kepolisian. Tepatnya di mana kalau boleh dikasih tahu? Di Polda DIY. Di Polda DIY. Nggak usah jabatannya ya. Yang jelas beliau polisi resmi. Saya lihat KTP-nya sampai saat ini masih polisi, status pekerjaannya. Tapi di tahun 2021 kemarin beliau memutuskan untuk istirahat dari pengabdian di kepolisian. Alasannya apa Mas Bambang, Mas Agus? Jenuh aja. Pengen beda lah istilahnya, pengen hal yang baru. Pengen hal yang baru. Ini bukan hal yang baru loh, nanduri kayak gini. Ya maksudnya jadi petani lah. Pengen jadi petani, pengen pulang kampung dan ngurusin lahan pertanian. Betul. Kan kalau orang petani aja anak-anaknya pengen jadi polisi Mas. Jenengan udah jadi polisi kok malah belum waktunya pensiun, kan ya harusnya masih muda kok, lahiran 81. Ya itu makanya kan. Semangat apa yang membelakangi panjenengan itu loh? Atau ada yang bisikan-bisikan memprovokasi jenengan semetua jadi petani wae gitu atau gimana? Ia melihat keprihatinan masyarakat yang notabene para petani itu, padahal petani itu yang utama loh dalam kehidupan. Ya? Karena menciptakan suatu makanan apapun itu kan dasar dulu
dasar kita nggak kuat di Indonesia ini. Jadi kita mengabdi negara ini bolehlah dari jalan manapun boleh Dari jalan saja. manapun bisa. Tapi saya pengen menjadi petani sekalian saya menunggu orang tua di rumah. Gitu. Jadi memanfaatkan lahan lahan yang memang nganggur lah bahasanya, yang kita harus dimanfaatkan gitu. Ini saya jadi malu jadi penyuluh, Mas Bambang. Karena yang polisi aja keluar fokus jadi petani. Saya penyuluh pertanian, ketemunya sama petani terus ya. Teman-teman. Dan ada sosok-sosok seperti panjenengan, harusnya ini sahabatnya menjadi inspirasi bagaimana dunia pertanian itu menjadi dunia yang memang harusnya kita lebih fokus di sana ya Mas Bambang ya. Iya. Harus lebih fokus dan harus bangga menjadi petani. Dan sama sekali saya nggak malu. Justru Sama saya sekali bangga. justru malah bangga. Beliau melihat bagaimana petani itu harusnya menjadi utamanya faktor kehidupan di bangsa negara ini. Kenapa? Karena kita yang memasok pangan untuk masyarakat kita. Betul. Dunia profesi lain itu kesehatan, kepolisian, macam-macam itu nggak akan hidup kalau nggak ada pangan. Petani, betul. Ya, kalau nggak makan ya, nggak ada makan, dan makan itu dari pertanian. Dari pertanian, dari petani, terutama untuk yang mengolah kan gitu. Semua Kebetulan produksinya dari petani. Saya di sini menanam bening untuk khususnya pekarangan. Ini pulang ke sini kemarin tahun 2021 langsung nanam ini Mas. Langsung nanam pekarangan ini. Ya sekitar bulan 3 bulan 4 lah kemarin mulai nanam saya. Mulai nanam talas beneng. Betul. Ini pekarangan aslinya apa ini? Belum ada tanamannya sebelum jenengan pulang? Ya kayak gini, kayak ada pohon macam-macam gitu loh. Belum dirawat, dicangkulin kayak gini? Belum sama sekali. Dan ini jenengan sendiri yang macul? Betul sekali. Jadi kalau saya pulang nyangkul. Bener-bener nyangkul sampai ya gitu, sampai orang tua juga nggak tegang lihat saya kan gitu. Mungkin kalau dibilang tetangga ya udah gila lah, saudara juga nganggap saya udah gila gitu. Tapi respon keluarga jenengan keluar dari kepolisian terus memilih bertani apa Mas? Ya gila. Gila? Iya. Responnya gila? Gila. Saya orang gila gitu aja. Betul. Makanya sangat berat. Makanya orang pun nggak percaya lah istilahnya. Ya notabene saya juga nggak tahu sama sekali pertanian. Tapi alhamdulillah saya bisa tetap saya jalankan sampai padi ya, untuk semuanya lah saya jalankan. Ini udah mulai panen tanamannya sendiri katanya padinya ya. Betul. Padi juga dirawat sendiri, ke sawah sendiri, sampai mencangkul ini beliau sendiri. Palawija juga bisa untuk palawija dan palawija itu di sana saya ngelihat ada timun ya, ada bekas para pare. Ini juga bagus kemarin pas produksi, sampai Pak Darori pernah berkunjung ke sini katanya. Betul. Pak Darori Wonodipuro ya. Jadi Komisi 4 DPR RI nggak salah ya. Karena melihat bagaimana beliau ini bertaninya itu sukses. Walaupun masih kalau dihitung-hitung track record di pertanian masih belia, tapi langsung bisa menjadi contoh. Itu karena semangatnya tadi nih. Bukan semangat gila lah ya Mas ya. Iya, kalau dianggap orang kan gila Mas. Kan gila. Nah ini keluar dari kepolisian pulang langsung nanam talas beneng. Talas beneng ini untuk apa Mas ditanam di pekarangan? Saya lihat sampai ke tetangga sana, sahabat tani, pekarangan tetangga ini, pekarangan sebelah ini juga ditanemin semua talas beneng. Ini untuk apa kegunaannya Mas? Yang pastinya sekarang dari bawah atau dari atas? Ya tujuannya panjenengan kenapa memilih nanam itu lebih di pekarangannya diisi talas beneng semua, itu karena pengen gawe keripik apa pengen ya, gini, ngambil daun? Pada dasarnya saya ya karena saya sudah pernah di kepolisian atau di instansi pemerintah, jadi melihat, mendengar atau mendengar, merasakan juga seandainya ada kekeringan panjang atau kekurangan pangan, mau apa yang kita makan? Pengganti dari nasi dari beras, beras yang makanan pokok lah. Dari situlah saya punya pikiran untuk mengembangkan talas beneng ini
notabene untuk di pekarangan yang sekitaran rumah saya ini memang enggak ada ya semua bermanfaat, ada pisang, ada apa kelapa dan pohon-pohonan juga bermanfaat semuanya, tapi itu bisa ditumpang sari. Ini bahkan saya lihat di bawah kelapa, di bawah nangka, di bawah pisang itu bisa ditanam dan tumbuh dan mudah tumbuhnya. Mudah tumbuh. Jadi alasannya karena ini memang komoditas ini bisa pengganti pangan ya. Ya, seandainya terjadi kelangkaan pangan atau padi atau kemarau panjang sampai 1 tahun misal atau lebih, sekarang mau apa? Ekspor, negara lain juga kekurangan. Nggak mungkin kita, kalau kita harus mandiri lah istilahnya. Negeri ini harus mandiri sendiri. Negara agraris masa impor ya, masa impor kan lucu nggak lucu kalau dibilang. Makanya ya saya cuman memanfaatkan untuk lahan pekarangan yang memang kita maksimalkan semaksimal mungkin lah. Di bawah pohon di bawah pohon saya lihat tumbuh dan bagus dan bisa dipanen juga. Itu ada umbinya mesti ya, umbinya ada, umbinya bisa untuk pengganti pangan pokok, betul, pengganti nasi, betul. Terus nanti selain umbinya apa Mas yang bisa dimanfaatkan dari talas ini? Batangnya untuk kalau digiling itu nanti bisa untuk pakan ikan. Pakan ikan harus digiling, diolah, olahlah diolah. Jadi palet gitu, pelet. Iya betul. Oh bisa dibuat pelet? Sangat bisa. Untuk pengganti pelet mahal itu kalau itu toko ya. Dibilang. Pakai batang ini bisa Mas? Iya pakai batang ini. Oh. Kalau untuk daunnya ini untuk tembakau. Daunnya untuk tembakau. Jadi tembakau harusnya daun tembakau Mas. Iya betul. Ini talas bukan tembakau. Ya talas lah, talas apa ya dibilang. Makanya saya juga bingung tapi ini nyata ya. Nyata. Diirisi siapa ini daun talas beneng. Ini varietasnya beneng ya. Talas beneng. Yang ininya apa jenisnya mentega. Jadi warnanya kuning. Warna apanya Mas? Warna bawahnya itu kuning. Oh bawahnya itu. Umbinya itu kuning. Oh umbinya kuning dalamnya itu. Kuning. Dan itu dikonsumsi juga enak. Enak sekali. Saat dibanding talas-talas lokal yang biasa lebih enak ini gitu ya. Lebih enak ini dan nggak terlalu gatal lah. Dibuat apapun bisa, buat keripik, buat apa sama dengan talas yang lain. Bisa. Dan batangnya bisa untuk palet. Daunnya ini sahabat tani yang masih langka ya. Saya juga baru ini pertama kali ini ketemu petani yang nun sewu tadi ngaku sendiri madan madan unik gitu loh. Nanam kayak gini daunnya dijadiin tembakau. Ceritanya itu seperti apa Mas? Kok bisa daun talas kayak gini bisa dimanfaatkan jadi tembakau? Ya memang setelah ya kita kan ini pasar kan, kita ada pasar. Jenengan punya info pasar itu, berarti ya, awalnya pasar, dulu. Gitu kan, iya sama teman kita yang ngobrol sama, terus diuji coba ternyata memang masuk. Jadi jenis ini bisa masuk untuk menggantikan tembakau. Ini tarnya cuma 0,2, sangat rendah. Ini ada tarnya? Ya, ada nikotinnya ini? Ada, tapi 0,2. Berarti satu kan ini apa namanya? Ada apanya? Keleletnya ya? Apa? Pulut lah kalau dibilang. Kalau mbako itu kan kalau saya di Alien ya, melihat ke petani mbako kemarin di sini lebih licin emang Mas. Jadi ada kayak lengket-lengketnya gitu di bawahnya, tapi memang lebih lengket dari ini. Ini saya pegang juga agak ada lengket-lengketnya. Berarti memang ini resmi bisa menggantikan tembakau Mas. Betul. Yang ngudut pakai ini siapa Mas? Maksudnya ada enggak gitu loh. Nah jangan-jangan nanti cuman di nun sewu kan kadang pasar itu Mas. Pasar itu ada komoditas-komoditas yang dadakan kayak gitu kan. Contohnya ya semacam. Sebenarnya ini bukan dadakan. Bukan dadakan. Ini dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat awalnya. Memang ini awalnya dari Jawa Barat lah. Sepengetahuan saya memang dari Jawa Barat, daerah Banten. Dari Banten. Awalnya Banten terus ke arah timur. Sampai ke sini. Dan ini eksis sebagai komoditas resmi memang bisa menggantikan tembakau. Kalau yang digunakan memang jenis barang ini dari ini yang kita ekspor karena kebutuhan kita ini diekspor ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah dan laku beneran di sana Mas? Laku beneran. Untuk pengganti tembakau rokok? Ya di sana katanya untuk pengganti tembakau.
Dan tarnya juga malah nggak terlalu tinggi ya, gitu. Kalau yang ya. persisnya itu rokok-rokok putih itu loh Mas. Rokok putih kayak. Betul, rokok kayak Marlboro. Marlboro, sebut merek nggak apa-apa. Iya kan. Gitu. Marlboro adat itu rokok putih. Iya, rokok putihan lah ya. Itu sebagai pencampuran atau memang jadi? Saya nggak tahu persis, itu kan rahasia sana. Yang penting kita intinya menyiapkan. Mereka membutuhkan ini. Membutuhkan bahan dengan jenis yang seperti ini, dengan ada ininya untuk rajangannya, rajangannya itu tipis sekali, jadi 0,8. Oh iya, ini ada besar. Bawa juga sahabat tani contoh perajangannya nggih. Nah, ini ternyata bentuknya kayak mbako beneran, kayak tembakau beneran nih sahabat tani. Ini untuk memastikan Mas, karena di media sosial memang sudah banyak beredar terkait talas bisa menjadi tembakau. Dan memang hari ini kami di Panggung Penyuluhan membuktikan beneran sahabat tani, ini berasal dari talas dan ini bentuknya sudah tembakau. Aromanya itu nggak kalah sama tembakau sahabat tani, persis tembakau. Ini pakai perlakuan apa Mas? Bisa nih kayak tembakau persis ini? Kalau saya nggak konsen di situ ya, jadi memang bukan untuk istilahnya. Jenengan petani aja ya, saya petani, penyedia daunnya ya? Penyedia barang atau bahan mentah lah. Bahan mentah. Jadi istilahnya bahan, penyediaan bahan. Gitu. Jadi jenengan jual daun lah ya? Jual daun. Jual daun, sudah kering, nanti dirajang sama yang mitrane panjenengan. Ya, yang ekspor juga sudah ada sendiri. Tapi itu dijamin, maksudnya pasarnya ketika panjenengan punya sebanyak apapun ini bisa dipasarkan? Saya punya order. Tapi saya nggak nyanggupin ya, karena memang kebutuhan harus banyak atau luasan harus lahan yang luas. Itu setiap minggu 1,5 ton kering. 1,5 ton seperti ini? Ya. Ini seberapa banyak Mas? Wong ini benteng banget kok. Seperti gudang-gudang gitu. Iya, makanya kan kita belum bisa mencukupi, makanya kan kebutuhan itu sangat-sangat sangat banyak. Gitu. Sangat banyak kebutuhan. Makanya kita saya harus punya luasan ya mitra atau teman semuanya yang mau untuk memanfaatkan pekarangan. Sebenarnya mudah kalau secara teknis penanaman ini. Sangat mudah. Semua orang misal dilempar aja bisa Mas. Dilempar aja bisa sahabat tani dan bisa menjadi duit. Ini kalau masuk rokok tadi disebutkan rokok Marlboro itu rokok mahal-mahalnya rokok ya malah. Iya betul. Rokok yang mahal malah bahannya dari talas, daun talas bening. Betul. Dan beliau ini pelaku usaha on farm-nya ternyata, menanam talas seperti ini sampai tetangga-tetangganya ditanemin untuk dipasok ke temen yang mengekspor itu. Iya, ya. Jadi memang gabungan. Kalau nggak gabungan nggak kuat. Berapa ton itu ya? Berapa ton kan gitu, nggak mungkin gitu. Makanya kalau bisa untuk wilayah Adimulyo, Kecamatan Adimulyo khususnya lah. Nanti umumnya untuk Kebumen setingkat kabupaten. Tiap pekarangan ditanemin ini kita bisa istilahnya bisa siap ekspor sendiri ya Mas ya. Untuk daunnya aja kita udah jalan. Belum bawahnya nih, belum ngomong bawahnya. Belum ngomong bawahnya. Baru atasnya aja. Baru atasnya aja daunnya. Itu nilainya sudah ekspor sahabat tani. Ekspor. Kalau bawahnya itu kan buat banyak. Ini kalau Kementerian Pertanian mau menyukseskan program gratis gerakan 3 kali ekspor, ini ternyata komoditas ekspor ada di Adimulyo. Dan ini kalau diperbanyak setiap pekarangannya sahabat tani nanam kayak gini, kalau kita sudah punya link pasar, otomatis bisa ekspor sendiri dari Kebumen ya Mas? Bisa, sangat bisa, dan itu disarankan memang itu. Jadi teman-teman kita punya sekarang sana cuman istilahnya ini aja yang ikut PT-nya aja kan gitu. Jadi kalau memang barangnya banyak gitu. Bisa jadi kita ngekspor sendiri. Istilahnya satu kontainer lah bisa kita satu paket gitu loh bahasanya. Satu paket kita berani tiap bulan. Dan itu, nah kalau hitung-hitungan harga Mas, boleh bongkar-bongkar harga enggak? Ntar kalau petani udah nanam kayak gini ternyata harganya murah ya sama aja kan. Kira-kira harganya. Kalau harga ini stabil sih Mas, stabil. Jadi cuma di antara 20 sampai 25. Satu apa? 1 kilo. Daun. Sudah rajangan, udah kering, udah jadi lah. Sudah rajangan seperti ini. Iya betul. Udah kering tapi belum dibumbuin. Belum rasa, ya belum. Masih murni rajangan seperti ini ya. Iya betul. Jadi produk mentah lah bahasanya. Produk mentah, rajangan dengan kriteria rajangan sesuai permintaan sana. Permintaan kalau yang kita ekspor. Itu lokal juga banyak yang pakai.
Tapi kan nggak perlu saya ngomongin itu sebenarnya dari Beneng. Oh gitu. Iya. Rokok-rokok lokalan sudah pakai ini juga. Ya itu para pemuda yang kopi-kopi ngerokok bareng itu, kopi warung-warung kopi kan Iya. rokoknya ini semua, Mas. Oh gitu. Iya. Tapi mereka sadar nggak kalau ini dari daun talus, Pak? Iya taunya tembakau lah. Jadi kan luar biasa ini mengecoh perokok ya. Saya juga bukan nggak mengecoh, saya cuma bahan loh, Mas. Saya itu saya bahan aja. ini saya sih Penipuan bukan penikmat rokok ya, Mas. Tapi saya juga dampingin petani tembakau di Kecamatan Alian. Baunya udah persis loh, Mas. Siapapun nggak mengira kalau ini daun talas beneng itu loh. Jadi memang benar-benar sahabat tani. Ini potensi usaha pertanian yang memang bisa dilakukan oleh semua petani. Pemanfaatan Lahan pekarangan dengan ditanamin seperti ini. Dan ini teknisnya sangat mudah, dilempar tumbuh katanya. Betul. Lempar. Nek jenengan harga ini 1 daun atau 1 kilo daun yang kan kadang petani nggak telaten untuk ngerajang dengan permintaan eksportir gitu ya. Iya. Permintaan buyer di luar negeri berapa mili rajangannya itu kan nggak telaten. Kalau memang mau jual hanya dalam bentuk daun dikeringkan sebisanya petani, itu di harga berapa kalau hari ini, Mas? Kalau hari ini dia angka 1.200 Per per 1 kilo. basah. Ini diketoki tok, Iya, dipotongin. cuman atasnya aja. Atasnya aja ya, atasnya ini sama tulang-tulangnya kan ikut. Sekilo 1.200. Sekilo berapa daun, Mas? Kalau yang besar kira-kira? itu bisa 4. Kalau yang besar itu bisalah kita target 3 lembar 1 kilo. 3 lembar. Kalau 2 minggu sekali. Kalau bisa kayak gini panen. paling 4 lembar lah ya. 4 lembar sudah 1 kilo ini. Kurang kalau ini maka banyak, Mas. Kurang. Itu yang besar-besar itu. Yang besar-besar. Berarti ini manennya nunggu memang udah benar-benar lebar. Yang paling bawah. Oh, yang paling bawah. Iya, jadi kan nanti bergantian terus. Jadi bisa 2 minggu sekali, Mas. 2 minggu sekali panen. Satu pohon, 1 lembar, satu kan banyak kan gitu. 2 minggu. Jadi untuk luasan ya lumayan lah. Ini sepekarangan ini kira-kira setiap 2 minggu berapa kilo jenengan? Kalau untuk semuanya ya bisa 1 kuintal lah. 2 minggu? 2 minggu bisa 1 kuintal. 1 kuintal? Betul. Dikali 1.200. 1.200. Nggak ngapa-ngapain. Coba sahabat tani. Itu baru atas loh, Mas. Ya. Itu baru atas. Kalau bawah itu di angka, kalau per yang kemarin itu di angka 2.500 talasnya. Itu dijual di lokal atau diekspor juga? Enggak, lokal. Di lokal. Itu untuk keripik, untuk apa juga udah Ya, banter itu apa? Iya, betul sekali. Udah Warnanya kenceng kuning. pemasarannya, Kuning, ya. jadi nggak putih lagi. Kuning. Saya bisa bibit ini nanti, Mas. Boleh. Ini hanya seluas lahan berapa ratus meter persegi. Setiap 2 minggu sekali Mas Bambang bisa panen berapa kintal 1 tadi? kuintal. 1 kuintalan. Lumayan. Dipupuk pun enggak. Iya. Hanya beliau ini sekalian kasih informasi sahabat tani. Beliau ini bertani seperti ini nggak pakai pupuk-pupuk yang lagi mahal. Yang lagi mahal otomatis pupuk-pupuk kimia ya. Betul. Pupuk-pupuk kimia sintetis sekarang kan banyak dikeluhkan oleh sahabat tani bahwa harganya naik. Subsidinya juga ada beberapa jenis pupuk yang ditarik. Dan itu nggak bisa diakses oleh petani-petani kecil. Beliau itu memberi contoh terjun di pertanian langsung tanpa pupuk kimia seperti itu sahabat tani. Betul. Sampai lahan-lahan di pekarangan ini, Talas Beneng ini juga itu tanpa pupuk kimia. Betul. Benar, Betul. Mas Agus. Betul, sama sekali tidak pakai kimia. Tanpa pupuk kimia dan hanya membuat sendiri pupuknya. Nah ini sahabat tani, beliau ini setelah terjun ke pertanian berani beliau tanpa pupuk-pupuk yang harganya mahal. Beliau meracik sendiri, membuat pupuk sendiri dengan komunitas beliau, sampai beliau berani menyingkirkan semua pupuk kimia, hanya menggunakan pupuk organik buatan sendiri. Sampai sekarang udah hampir 3 kali musim tanam ini ya? Ya masuk 3 kali ini. Pupuk yang sebelumnya pakai ibu saya masih sampai sekarang masih terjaga. Belum saya
Berarti saya dulu sama sebelum sekali. jenengan pulang ke Iya, sini, otomatis ibu dong. otomatis Iya, beli otomatis. pupuk pakai kartu tani itu Kartu ya, tani pupuk ke subsidi itu. subsidi. Dan itu nggak dipakai sama sekali, Masih sekarang masih ada, masih utuh, masih utuh. nggak dipakai. Jadi Karena setelah saya pulang itu udah nggak jenengan dipakai dapat lagi. ilmu pemupukan secanggih itu dari mana, Mas? Kan jenengan polisi toh. Saya aja yang penyuluh itu kadang ngopeni petani itu yang masih ketergantungan pupuk bersubsidi susah loh. Jenengan berani-beraninya pulang-pulang nggak pakai pupuk kimia langsung ini dan berhasil itu loh. Harus gila, Mas. Harus gila sahabat tani. Yang kedua karena nggak punya duit. Nggak mungkin kalau nggak punya duit, saya nggak percaya, Mas. Iya betul, Pak. Oh, Jadi alumni temen- polisi kan duitnya banyak. itulah asumsinya kan seperti itu. Asumsi boleh-boleh saja, tapi kan realitasnya kan seperti itu. Eh, Realitasnya seperti itu. Jadi, Tapi jenengan berarti karena paham benar kalau pupuk kimia itu mahal, akhirnya memutuskan untuk membuat pupuk sendiri. betul. Pupuk sekali. organik. Pupuk organik. Di rumah sendiri Di rumah membuat sendiri. Betul sekali. Terjun ke pertanian, tadinya ibu sudah membelikan pupuk terus nggak dipakai, Nggak hasil dipakai. tanamannya kayak gimana? Sama hasilnya. Setahu saya orang yang terjun ke organik itu baru normal itu sekitar paling tidak 2-3 tahun loh, Mas. Tapi jenengan bisa langsung sama. Sama. Tapi kemarin sebenarnya yang awal itu memang saya kurangi. Kurangi apanya? Jadi saya cuma pakai 10 kilo. Oh, pupuk kimianya. Iya, pertama pertama peralihan. kan peralihan saya memang masih pakai pupuk kimia sedikit, cuman 10 kilo. 10 Atau kilo. dibilang kalau 10 kilo dari yang biasanya orang tua saya pakai itu 60 kilo Heeh. atau 50 kilo, Iya. saya cuma pakai 10 kilo. Hanya dipakai 10 kilo. Itu berapa musim pakai 10 Satu kilo? kali. Satu musim Iya. peralihannya itu. Ya, betul. Plus pupuknya panjenengan. Iya. Pupuknya jenengan pupuk cair. Pupuk cair. Organik cair disemprotkan ya biasanya. Semprotkan sampai 7 kali. 7 kali di mana saja disemprotkannya? Di tanah termasuk sebelum Pertama, olah tanah. sebelum cocok tanam kita udah olah tanah juga, udah semprotkan dulu ke tanahnya atau Di airnya lah. tanahnya, di airnya disemprot. Itu tancap, setelah Tancap. tancap selang selesai nancap kita antem lagi yang kedua kali. Tanah dan tanamannya. Sama iya, semuanya. betul, semuanya. Terus yang ketiga di Ketiga, umur padi 7 hari. sekitar 7 hari. Iya, betul. Semprot lagi. Semprot lagi Yang keempat ke umur 15. 15 hari semprot lagi. Berarti 2 mingguan. Apa seminggu sekali? 7 hari sekali. 7 hari sekali. Diangkat berhenti di 15, 22 ya. 22 22 terus 228 lah. sampai minggu keberapa itu lah? Iya, pokoknya tiap Sampai minggu kita. ke-7. Sampai 7 kali berarti sampai sampai 4 masuk umur 40 kita masuk berhenti dulu. umur pertumbuhan generatif. Iya betul. Jadi mulai Kita setelah itu kita stuck dulu berhenti. mulai bunting itu. Bunting, kita jangan sampai sentuh lah bahasanya. Oh gitu. Bunting malah nggak disemprot. Nggak disentuh. Kasarnya kita nggak masuk ke lokasi. Oh gitu. Termasuk penyerbukan itu Nah, saat setelah penyembuhan pembuahan. selesai baru kita antem untuk untuk isi bobot Oh, pupuk untuk generatif ada sendiri. sendiri. Jenengan Jadi ada ngeracik 3. juga? Iya, ada tiga. Ada pupuk yang buat tanah, Buat ada tanah, pertumbuhan batang. vegetatifnya. Betul. Setelah berbulir, setelah proses pembuahan, Pembuahan itu langsung kita antem dipupuk dengan pupuk generatif. Betul. 7 hari sekali juga. Enggak, jadi itu kalau setelah merata, kalau dibilang Setelah ini meratak ya. itu selesai pembuahan itu udah mulai ngisi cuma 2 kali saya. Yang 2 bagus kali? 3 kali. 3 kali setelah Semprot, itu iya. udah cukup. Cukup. Dengan Mau- pupuk yang bikin sendiri. Bikin sendiri juga. Mahal mau. nggak bikinnya, Mas? Sangat murah, makanya kenapa harus mahal? Pertanian itu nggak harus mahal ya? Nggak harus mahal. Pertanian kudune malah bikin Kalau mahal sendiri. itu diakali namanya. Sama orang yang nggak mau kerja, cuman dia punya uang, cuman ngasih. dengerin sahabat tani. Cuman ngasih istilahnya cuman punya modal, dia menarik, dia Keuntungan bisa jalan-jalan sebesar-besarnya. kemana-mana gitu kan, menarik keuntungan Dari petani, luar biasa dari petani sampai nggak ada petani suruh untung, bayar mahal. suruh bayar mahal, Aslinya pupuk bikin sendiri nggak mahal pun bisa. sangat bisa, Nggak mahalnya seberapa, nanti jangan-jangan jenengan selama 1 periode tanam padi bisa mengeluarkan berapa ratus ribu gitu nggak?
Hitung-hitungan rupiahnya berapa kalau racikan Kalau pupuk untuk- jenengan? Kalau biaya produksi lah, istilahnya kalau biaya pengganti tenaga itu Iya. untuk 100 ubin atau 1.500 meter persegi itu di angka 50.000. 50.000. Kalau mau pendorongnya buat sendiri, cuma 10.000. Pendorongnya buat sendiri. Jadi bahan utamanya pemicu pupuk itu buat sendiri karena Iya. ya. Itu 10.000. 10.000 untuk 1.500 meter persegi. Ini Kenapa harus mahal? ini terobosan pertanian dari Pak Polisi nih, Pak Polisi ya. Luar biasa ini. Ini kapan-kapan kita ngobrol masalah pupuk khusus kayaknya Pak Wah, Pak iya. Bambang, boleh? Ya, harus berteman dulu, Mas. Harus berteman dulu. Boleh, saya mau berteman ini mulai hari ini. Jadi biar apa? Harusnya kemanfaatan buat petani secara luas akan lebih dirasakan. Betul. Kami itu penyuluh itu juga kadang prihatin Pak Betul. Bambang itu, Mas Bambang ya. Ketika ada keluhan-keluhan dari sahabat tani terkait mahalnya pupuk, subsidinya ditarik, kami selaku penyuluh di lapangan kan nggak bisa melakukan apa-apa sahabat tani. Kita hanya menyampaikan kebijakan pemerintah. Bahkan mulai tahun ini pupuk yang disubsidi hanya urea sama ponska saja. Betul. SPZA bahkan organik itu udah nggak disubsidi. Petani harus mencari sendiri dan hanya di dua itu disubsidi pun itu pakai mekanisme yang kadang ada yang menganggap itu ribet. Ribet. Ada yang menganggap ribet. Dan ini adalah solusi. Ini adalah contoh bagaimana petani itu harus kreatif menghadapi tantangan yang ada. Betul. Tantangan pupuk mahal, beliau membuat sendiri. Tantangan pekarangan tidak dimanfaatkan, beliau itu punya ide. Bahkan boleh nggak Mas, kalau memang sahabat tani nanti pengen ngontak panjenengan untuk kerjasama. Karangannya saya luas, ini di desa ini karangan itu pekarangan maksudnya ya. Pekarangan di desa-desa ini kan banyak-banyak ya. Betul. Kalau memang ada yang ingin, wis saya tak membibit talesnya, saya pengen kerjasama sama Mas Bambang untuk ikuti jejak menanam talas kayak gini, boleh nggak? Sangat-sangat boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Bisa Dan menghubungi Pak bergabung Bambang menjadi- ya. Boleh. Ya Sangat nanti boleh ditanyakan di komen kita itu, tanyain nanti kita kasih nomornya, saya minta nomornya nanti Mas Ya. Bambang ya. Ini peluang sahabat tani, karena memang kami di panggung penyuluhan bukan hanya menyampaikan materi yang sifatnya kebijakan, tapi kami ingin menularkan apa yang menjadi kebutuhan petani dan itu terdapat di petani-petani seperti Pak Bambang. Boleh saya sebut petani ya, nggak Pak Polisi lagi ya? Iya, petani, memang saya petani. Petani udah petani Betul. tulen ya? Tulen. Mantap jadi petani? Mantap sekali. Siap. Berarti sudah berkawan dengan penyuluh ini Pak? Sudah. Oh, Pak Kasno dan Mas Yuda ini di sini. Nggih. Oke, ada pesan-pesan terakhir nggak Pak? Ya nggak terakhir, maksudnya terakhir di sesi ini ya. Nanti Iya. dikira saya doain apa terakhir. Pesan terakhir di sesi ini, karena udah panjang ini kita ngobrol sekitar setengah jaman sudah. Untuk sahabat tani dimanapun berada ini yang nonton, apa pesannya dari seorang Pak Bambang yang alumni purnawirawan polisi secara dini dan memilih menjadi petani? Pesannya apa Pak? Jadi untuk para pemuda atau anak muda lah, jangan malu menjadi petani. Jangan malu menjadi petani. Jangan malu jadi petani. Justru petani itu yang kuat. Petani Negara yang ini kuat. jadi kuat. Karena petani, negara ini menjadi kuat. Jangan malu menjadi petani. Betul. Gitu aja pesannya, Ya. tapi mendalam. Pak, memang banyak yang masih malu-malu kucing jadi petani, Pak. Karena terkesan profesi yang hina, profesi yang paling rendah di tatanan hidup negara kita. Tapi beliau membuktikan bahwa beliau bahkan meninggalkan dunia kepolisian untuk memilih menjadi petani. Demikian sahabat tani, jangan malu jadi petani. Petani itu justru yang menjadi penguat negara, kata Pak Bambang. Dari kami cukup sekian. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa. Terima kasih Mas Bambang. Matur nuwun. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.